akan kita bahas sekarang adalah berkomunikasi yang baik. Nah, jika kita membicarakan komunikasi yang baik, tentunya akan ada hubungan antara individu satu dengan yang lainnya, antara kelompok dan kelompok lainnya, baik itu secara formal ataupun non-formal. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi adalah sesuatu yang paling penting, bahkan wajib dilakukan. Karena tidak adanya komunikasi, maka tidak akan ada yang namanya pembicaraan. Lalu tidak akan bertemu dengan tujuan suatu kepentingan itu sendiri. Gimana sih caranya biar kita bisa berkomunikasi yang sifatnya itu efektif dan baik? Nah, perlu kita ketahui, komunikasi efektif itu setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama itu pengirim atau pembicara. Lalu yang kedua itu ada penerima. Dan yang terakhir itu ada isi pesannya. Nah, isi pesannya ini si penerima ini ngerti nggak nih sama yang diomongin sama pembicara, itu yang paling penting ya. Karena komunikasi 2 arah itu sangatlah penting. Kalau ada komunikasi 2 arah, jadi kita ada timbal balik nih, dan yang akan menciptakan suasana komunikasi itu hidup dan dinamis. Dengan adanya komunikasi 2 arah, akan terjadinya umpan balik yang bisa menghidupkan suasana komunikasi. Jadi si penerima dan si pengirim akan saling memberikan atau bertukar informasi tentang apa yang sedang dibicarakan. Nah, menurut Laswell, komunikasi itu ada 5 unsur. Yang pertama ada pengirim atau komunikator, yaitu seseorang yang memberikan atau yang menyampaikan sumber informasi. Lalu yang kedua itu ada pesan ini adalah pesan yang disampaikan atau pesan yang dibawakan oleh si komunikator. Nah, lalu yang ketiga itu media. Si pembicara ini memberikan informasi itu melalui apa? Entah itu tatap muka, atau dia lewat orang lain, atau dia dari televisi atau YouTube dan media digital lainnya. Dan yang keempat itu ada penerima yang diberikan sumber informasi. Lalu yang terakhir adalah dampak atau efeknya. Nah, efeknya apa? Efeknya ini apakah si penerima ini mengalami perubahan sikap yang tadinya negatif jadi positif, atau apakah si penerima ini menambah wawasan pengetahuan tentang apa inti dari pembicaraan tersebut atau komunikasi tersebut. Setelah kita tahu bagaimana caranya berkomunikasi yang sifatnya efektif dan baik, kita juga harus tahu nih masalah-masalah yang sering muncul saat kita berkomunikasi. Pada dasarnya masalah komunikasi yang sering muncul itu berakar pada kesalahpahaman atau miskomunikasi ya. Biasanya itu kesalahpahaman itu banyak banget kejadiannya itu di sekitar kita, sama kita dengan keluarga atau kita dengan kehidupan sosial lainnya itu, teman. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena biasanya nih, kalau misalkan adanya salah paham atau miskomunikasi itu biasanya terdapat pada daya ingat kita. Karena hal-hal yang kita rasakan, kita ingat, kita lakukan itu lambat laun itu akan memudar. Karena terbatasnya daya ingat seseorang atau manusia itu merupakan hal wajar. Bagaimana cara kita untuk mencegah hal tersebut? Karena daya ingat seseorang kan terbatas. Lalu bagaimana? Itu kan di luar kemampuan kita. Nah, yang paling penting kalau untuk dalam keluarga ya, itu sesering mungkin diadakan adanya komunikasi antar keluarga dari ayah, ibu, dan anak-anaknya itu harus sering berkomunikasi. Jadi kalau misalkan ada komunikasi yang baik dalam satu keluarga, komunikasi yang bagus, maka tidak akan ada terjadinya perselisihan atau kesalahpahaman karena langsung di cross check nih
gitu. Nah, lalu bagaimana kalau untuk di lingkungan sosial? Nah, lingkungan sosial ini kan biasanya kalau ada yang dari omongan si A, B, C, biasanya orang terakhir atau orang yang merasa dirugikan akan bertanya, sumber informasinya dari mana nih? Dari si ini, dari sini. Nah, alangkah baiknya kita jangan mudah percaya terhadap orang lain yang suka membesar-besarkan masalah, atau orang lain yang menurut kita ini orang tersebut suka berpikir negatif. Berpikir positif aja, yang penting selama itu tidak merugikan diri sendiri. Kalau misalkan merasa dirugikan, ya udah kita cari sumber awalnya itu di mana. Jangan gegabah, jangan langsung ibarat kata yang labrak sana sini gitu ya, nggak baik namanya. Nah, berikut adalah tips berkomunikasi yang efektif. Komunikasi itu kan kita selain dalam keluarga dan lingkungan sosial, kita juga kan nanti akan bekerja dan berkecimpung di dunia lebih luas. Komunikasi yang baik dan teratur itu harus kita perbaiki dari sekarang. Karena apa? Karena jika kita berkomunikasi dengan baik, maka lawan bicara kita pun akan segan dan akan memberikan etikat baik kembali kepada kita. Contoh, saat kita berbicara kepada atasan atau kita berbicara kepada guru, senakal apapun kita atau berbuat salah apapun kita, jika kita mempunyai komunikasi yang baik, kita memiliki tutur kata yang baik, maka lawan bicara kita pun akan meredam emosi atau menahan diri gitu. Berkomunikasi efektif yang pertama adalah kenali lawan bicara kita. Kita harus tahu nih dengan siapa kita berbicara. Jadi jika kita udah tahu nih lawan bicara kita siapa, kita bisa menyesuaikan nada bicara dan tutur kata dan logat dan sebagainya. Yang paling penting kita harus kenal dulu siapa yang mau kita ajak ngomong, karena nggak mungkin kan kita mau ajak ngobrol guru atau bos atau orang tua sama rata dengan kita mau ngobrol sama temen. Loh, gue kemarin izin ya, kan gak mungkin ya kita ngobrol sama guru begitu atau ngomong sama bos gitu, yang ada kamu dipecat. Lalu yang kedua adalah rasa empati. Sebisa mungkin kita itu bisa menempatkan posisi atau kita bisa mengerti lawan bicara kita, mengerti perasaannya dia. Jika kita bisa berempati, bisa mengerti dengan kondisi pembicara, maka kita akan lebih bisa menerima apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kita harus mempunyai rasa respect, karena jika kita sudah mempunyai rasa respect, maka orang tersebut pun akan nyaman berbicara sama kita. Contohnya teman kamu curhat sama kamu, udah nangis-nangis tuh teman kamu, kamu malah cuek aja sambil main handphone atau lainnya. Nah, gak enak banget kan, pasti teman kamu kan marah atau males, gak bakal mau cerita sama kamu lagi. Yaitu ada audible ini, yaitu pesan yang disampaikan itu dapat diterima atau dipahami oleh si penerima informasi. Mulai dari vokal, gaya bahasa, intonasi itu harus diperhatikan agar si penerima ini bisa memahami apa yang kita komunikasikan. Nah, lalu yang keempat itu ada clarity. Nah, clarity ini adalah pemberi informasi itu harus jelas, pesan yang disampaikan harus jelas agar si penerima informasi dapat jelas dan memahami, nggak ada salah paham. Nah, yang terakhir ada rendah hati. Dalam hubungan komunikasi yang efektif dan baik, sikap rendah hati ini perlu kita miliki. Nah, sikap rendah hati ini seperti apa? Sikap rendah hati ini yang pertama adalah sikap yang mau melayani, sikap menghargai, mau menerima dan bisa dikritik, tidak sombong, lalu tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, bisa menerima kesalahan, mampu meminta maaf jika salah, mau memperbaiki kesalahan, dan yang paling utama itu kita bisa mementingkan
kepentingan yang lebih besar. Nah, jika kita sudah memiliki atau menguasai 5 unsur dalam berkomunikasi yang efektif tadi, tidak dipungkiri kita dapat membangun relasi seluas-luasnya, kita dapat membangun atau berteman sebanyak-banyaknya dengan orang luas. Kita tidak canggung saat berada di dalam suatu lingkungan yang baru. Tadi kita bahas, semoga bermanfaat dan semoga kamu, saya bisa mengamalkan atau kita bisa mengaplikasikannya di lingkungan. Oke, sekian dan terima kasih.